Halo? Oke Pak, sekarang sudah terdengar jelas. Ya sudah ya silakan. Ya baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Saya izin ini ya Pak Ya, menyampaikan progres. Kemarin itu terakhir kan saya ya, baru sidang TA1 Pak. Saya yang terkait Gray-Markov ini tentang ya. prediksi volume produksi sampah. Nah, mungkin saya izin share screen ya Pak, teksnya. Sebentar. Oke, silakan. Oke. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah ya silakan. Oke Pak, mungkin saya update sedikit Pak terkait bab 4 kemarin itu kan saya terakhir mmm, baru sampai hasil prediksi model Gray 1,1 ya, Pak, yang cuma diferensial sekali. Nah, mungkin saya juga sedikit me-recall, Pak, yang saran Bapak saat kemarin sidang 1 itu, datanya dibuat Ya. menjadi 4 tahun terakhir saja dan saya sudah mencoba mengganti, Pak. Dan dari sini pola datanya terlihat agak berubah sedikit ya, Pak, tidak Hmm. begitu fluktuatif, malah cenderung stasioner. Ya. Nah, tapi setelah saya coba hasilnya alhamdulillah masih sangat akurasinya masih sangat bagus. Jadi saya tetap menggunakan Gray Markov dengan diferensial pertama. Nah, tapi, mungkin Ya. untuk yang tambahan model diferensial yang kedua itu, Pak, saya masih sedikit ada kendala dalam komputasinya karena, setelah saya coba pelajari, kebetulan kan belum banyak ya, Pak, itu yang diferensial 2 kali. Tapi ada cutting dari statistika, yaitu Mas Hermawan, yang membahas Hmm. tentang itu, dan saya mencoba komputasi R-nya dengan itu. Tapi setelah saya coba, ternyata, hasil dari perhitungan Masnya pun cukup berbeda dengan teori yang saya pelajari gitu, Pak. Jadi saya juga masih mencoba untuk itu, Pak. Mungkin itu sebuah Masih lebih kendalanya. jelek atau gimana? Tapi kalau dari segi komputasinya sudah benar belum? Nah, kalau saya lihat sih, kalau di R tuh sebenarnya komputasinya udah benar, Pak. Tapi hasil yang saya Hmm. peroleh, waktu saya mencoba data Masnya nih, hasilnya beda, Pak, dengan hasil di bab 4-nya. Jadi misalkan sedang mencari parameter A dan A1, A2-nya, itu hasil komputasi menggunakan R-nya, sama hasil di bab 4-nya tuh nggak sesuai, Pak. Jadi saya sebenarnya agak bingung di situ sih, Pak. Padahal setelah saya lihat matriksnya sudah benar, perhitungannya sudah benar. Jadi untuk, mengimplementasikan di data saya masih agak ragu, Pak. Saya jadi masih Hmm. nyari, komputasi lainnya dulu, pertama itu. Oke. Sama, saya juga mencoba sedikit sih, kayak coba trial dan error, buat komputasi saya sendiri. Tapi pas saya coba itu hasilnya agak jelek ya, Pak. Jadi, memang sepertinya, bisa diketahui kalau kesimpulannya GM2,1 tuh akan lebih buruk gitu dibanding Gray Markov 1,1 gitu, Pak. Tapi, next time bakal saya pastikan dulu ya, Pak, terkait itu. Oke, masalah kalau seperti di Arima kan ada pakai ACF, VACF, Iya, penentuan iya, Pak. PDG-nya. Mmm, Nah, di sini artinya secara teori kan ada panduan lah itu. Jadi mhm mhm. kita cukup apa di bulan 1 atau 2 kira-kira kalau datanya seperti apa. Maka maksud saya supaya Anda kalau memang secara teori kesulitan ya eksperimennya berdasar dari apa panjang datanya kan karena di Gray kan maunya sebenarnya dikit. Kalau sedikit kan Iya, kemungkinan trennya belum kelihatan atau malah kalau misalnya ini kalau seperti di Arima itu kan kalau ada tren cenderung D1 cukup. Oh ternyata iya, tidak gitu ada, maka D2 D2, gitu. iya Nah, betul, Pak, Anda betul. lihat itu, tapi kalau di Arima kan sudah jelas panduannya kan kapan menentukan D1, D2 terus PDG apa P-nya juga gitu kan ada. Nah, Iya, di sini betul. yang Anda menunjukkan apa teori bagaimana penentuan tadi yang kalau di situ notasinya pakai apa yang kalau itu kan PDG yang Arima, kalau ini notasinya pakai apa untuk ininya? Notasinya, eee, jadi P GM, D, koma, jumlah variabelnya, Pak. ya?
Itu variabelnya pakai apa notasinya? N aja sih, Pak. N, terus? Udah, itu saja, Pak. Jadi G, cuma dilihat dari diferensialnya aja gitu. G, G berapa kalau ininya kalau itu kan Arima. Arima kan Iya, PDQ. Kalau DM iya, coba lihat di teorinya GM berapa gitu, yang Gray GM ini. modelnya. Oh iya, Yang GM di, ini ya, Pak. di teorinya dulu, di ininya. Ya di landasan teorinya ya, Pak. Sebentar, Pak. Ya tadi yang GM yang muncul jadi ada derajatnya. Ini kan langsung G11 yang masih Oh, general dulu. ini Pak, GMD, P nih, Pak. Nah, ini maksud saya yang Iya, iya, betul. mana? G mana? Ini Pak, saya nah, Nah, itu nah DP kan. iya, Nah, Pak. kayak D-nya kan difference-nya kalau kayak di apa Arima kan. Coba sekarang di Betul, Pak. persamaannya coba persamaannya. Di persamaannya seperti ini, Pak. Nah, kalau dideketin kalau bisa. Jadi ini kalau Arima kan PDQ, jadi kayak gini persamaannya. Kalau GMDP persamaannya kayak apa? Kalau bisa didekatkan. Jadi nanti Anda bisa lihat kalau D-nya 1 kayak apa, D-nya 2 kayak apa. Jadi Anda sebenarnya bisa bikin kayak Arima kan bisa dibikin apa plotnya pada saat Arima 1111 apa 101 atau itu kan bisa. Iya, Pak. Nah, Anda pada saat bahas grade 11 kan Mhm. persamaannya seperti 238. Nah, kalau itu di apa divisualkan seperti apa? Kan Anda akhirnya mengestimate kan, Iya, betul, Pak. Pak,nya di sini jadi perusahaan itu. Nah, gambarnya kayak apa? Anda bisa jadi kayak nanti kan kalau seperti di area kan bisa di-overlay-kan dengan data besok. Tapi Iya, betul. sebelum pakai data kan kalau kita misalnya di sini X0K, K-nya itu apa, A-nya apa, misalnya kita tentuin dulu gambarnya Iya. kayak apa. Oh, Bisa iya, Anda betul, Pak. jelasin di sini, jadi Anda waktu ngutip dari Jelong ini, jadi Anda Mhm. bisa mulai dari situ, satu-satu kayak apa sih gambarnya, Oh, kayak iya. Arima Mhm. AR1 gambarnya kan ya ada kan bisa digambar kan itu. Iya, jadi lebih dijabarkan Warna-warna begitu ya, Pak? tertentu. Jadi supaya Anda bisa bayangin visualnya, maka kalau saya punya data, kok sepertinya, ya kalau contohnya kalau yang B itu kan, kalau trennya cukup ini, setelah di-differentiate masih tetap kelihatan ada tren, maka berarti D-nya naikin jadi 2 gitu. Nah, di sini kalau bisa Anda juga pahami seperti itu. Nah, syukur diperlihatkan ini jadi apa sih maksudnya 238 ini? Jadi dengan A merupakan koefisien developer, apa Mhm. itu A? Terus B adalah variabel input grade Iya, dan keduanya bernilai konstan konstan. Berarti kan bisa kita tentukan aja anggap aja A-nya berapa, B-nya berapa. iya, betul, Pak. Bisa nggak menggambarkan itu persamaan 238? Oh, iya, baik, Pak. Di mana Iya, itu? Jadi ini kan K-nya 2, 3, sampai N. A tentukan aja N-nya berapa, Anda bisa nggak gambarkan persamaan formulasinya ya, itu. A-nya, persamaannya ya, Pak? A-nya tentukan aja lah. Besok kan kalau setelah punya data A, B, A dan B-nya kan kita tentukan dari mengestimate kan, dari Iya, datanya betul, itu, Pak. dari Itu apa diestimasi terus pakai beta metode-metode copy. terkecil, betul, betul. Jadi kan semua Mhm. lah, ini sambil Anda memahami ini gitu. Oke, Pak. Supaya kalau Arima kan karena sudah panduannya jelas kalau P pakai yang apa ACF-nya, terus ininya PACF, terus untuk D-nya tergantung tadi kalau di differentiating sudah kelihatan trennya hilang ya sudah D-nya itu. Nah, di sini kalau bisa Anda nambahkan cari ini bagaimana menentukan D dan P ya di sana ya. Ini kan Anda langsung milih D-nya 1, P-nya 1. Oh, iya. Jadi D-nya 1, P-nya 1 itu apa? Nah, ini yang seakan Anda pahami itu di apa, walaupun ini Anda tulisnya di bab 2 ya. Sebenarnya pada saat sudah masuk ke Gray modelnya mungkin malah taruhnya di bab 3 karena ini kan intinya skripsi Anda kan di Gray modelnya kan. Iya, di Gray Markov-nya, Pak, heeh, di Nah, Gray Markov jadi ini Gray yang dasar ya, iya, ya. Gray dasarnya, Pak, betul. Gray dasar Anda ngembangin jadi Gray Markov, oke jadi ini. Tapi antara Gray yang dasar sampai ke Gray Markovnya Mhm. apa tambahannya lah itu Anda. Tapi yang Gray ini pun kalau bisa Anda pahami. Jadi kenapa ini kok nggak cukup maksud saya. Jadi perlu Gray Markov gitu. Oh, iya, iya, Kan mesti ada ceritanya lah itu. Ya iya. kayak Arima
Terus kalau ada musiman jadi Arima yang ditambahi lagi Dikenal. ada P, D, Ya. G tapi P-nya besar, D-nya besar, G-nya besar. Itu jadi Arima musiman kan. Iya, Pak. Nah, ternyata Arima saja tidak hanya di bawah konteks ada musim, tapi konteks keadaannya kovariat. Jadilah Arimax itu sekarang kan. Itu banyak beberapa skripsinya ke Arimax itu. Terus juga sebenarnya nanti ada juga bisa masuk ke area, walaupun sekarang di area yang ramai kan mesin learning kan mesti ke yang datanya banyak. Iya, betul, Pak. Nah, sudah ada nggak mesin yang kerja untuk data sedikit itu, Iya. tapi akurasinya bagus itu loh. Oh, iya. Memangnya kadang suatu saat kan kita nggak selalu dapat data banyak kan. Mhm. Bisa saya baru mulai usaha, ini usaha saya mau saya terusin nggak ini? Misalnya, ini kayaknya prospeknya gimana itu. Iya, Nah, betul. sekarang mesin bisa nggak membantu bicara itu? Kayak di dunia AI sekarang kan, sudah Iya. ada main pesawat sudah mau pakai AI katanya pilotnya itu. Oh, iya. Nah, itu kan berarti orang mulai dan bagaimana? Nah, mungkin Anda bisa juga sekalian kalau misalnya ya sekedar researching sudah ada belum mesin learning untuk bermain di small Data data yang itu. sedikit ya? Jadi Iya. karena nggak selalu data banyak. Kalau misalnya apa baru nguji coba dengan berapa, misalnya ada alat baru gitu, Iya, betul, Pak. dipakai dikerjakan untuk dua dua apa kali kan baru baru punya dua data. Iya, Nah, betul. apakah ini sudah cukup? Iya. Nah, ini yang kadang kita main di padahal kenyataannya kadang kita berada dengan data yang sedikit gitu. Iya, nanti coba saya cari tahu ya, Pak. Kalau nggak Itu salah saya sekedar juga pernah ini baca aja, juga. jadi ini Heeh, aja bisa kan jadi ada saran walaupun ya, Pak, ya? ada ya, jadi Bisa ini saya hanya masukkan untuk ke saran. pengetahuan aja. Jadi nanti kalau walaupun Anda targetnya ke Grey Markov kan, Iya, iya. nah Baik, maka Kak. Anda harus ada cerita Grey Markov-nya ini yang sekarang bab tiganya coba. Anda kan sudah kemarin sudah TA1 kan? Sudah, Pak, sudah. Nah, berarti sekarang coba yang bab tiganya. Yang tadi juga hanya untuk nah di Grey Markov-nya persamaannya kayak apa? Iya, Kalau tadi sebenarnya kan Grey model kan persamaannya apa tadi ada A, B plus sama dengan apa kayak gitu. iya, Di Grey kalau Markov perbedaannya apa? perbedaannya karena dia cuma menambahkan rantai Markov aja, Pak. Jadi, dia tuh nanti Tapi memakai ada kayak masing-masing. DP-nya enggak? Oh, Ada enggak, Pak, DP-nya? karena ada, tapi dia menggunakan hasil prediksi dari GM 1,1-nya, Pak. Jadi dia pure, saya Jadi melanjutkan dari makanya perhitungan berarti hasil. kan Anda tidak bicara umum DP dibawa ke Grey Markov gitu kan. Berarti ada dari Bagaimana, Pak? G11 dibawa ke Markov gitu. Maaf, Pak, tadi agak Enggak, terputus. Grey Markov-nya itu Mhm. berlaku umum untuk Grey model yang DP apa yang hanya satu-satu? Oh, iya, berlaku umum untuk yang DP setahu saya, Pak. Jadi kalaupun, saya menggunakan 2,1 ya bisa langsung dilanjutkan dengan Gray Markov Makanya kalau 2,1. di teorinya Anda mungkin kan masih Grey DP dibawa ke soal GMDP lah gampangannya. Grey Iya, Markov berarti DP. Ada iya. nggak teorinya? Oh, iya, kalau itu saya belum melihat sih, Pak. Maksudnya sejauh ini saya melihat contohnya rata-rata 1,1. Nah, itulah yang namanya berarti kan Anda belum dapat bentuk umumnya kan. Kalau ini Oh, kan iya. yang Hasanah dan kawan-kawan mungkin sudah mengarah ke Grey Markov tapi yang basis ininya dari Grey 11 kan. Iya, betul, Pak. Jadi Mhm. sebenarnya kan di X0 topiknya ini kan bisa juga masih Grey DP kan karena tergantung Iya. datanya sebenarnya kan. Mhm. Nah, makanya berarti kalau kayak gini kan pada saat main di Grey 11-nya harus sudah yang memang itu yang terbaik kan. Iya, betul. Karena kalau startnya dari ini yang mau dilanjutin ke Grey Markov-nya. Nah, ini yang saya harapkan Anda tahu motivasi bagaimana sih sudah punya Grey 11 kok dianggap nggak cukup perlu ke Grey Markov itu. Oh, iya, Nah, ini baik. di bab 3 saya harapkan Anda kelihatan itu. Si Mhm. penemu Grey Markov-nya siapa, ngapain sih kok dilanjutin ke Grey Markov itu. Oh, iya, baik, Pak. Ya, Nanti nanti sambil apa tadi saya minta Anda bereksperimen itu supaya Anda bisa merasakan tapi by data lah ya, bukan by teori loh ya. iya, Data. Oh, ternyata kok kalau saya main Grey Markov startnya Grey 11, data saya kok hasilnya ini. Kalau saya bikin 21 bagaimana? Atau saya bikin 12 seperti iya, apa?
Iya. Ini namanya by Data. experience kan, by data. Heeh. Tapi kalau Iya yang betul, Kak. bagus harusnya kan by teori kan. Maka Iya. akhirnya kita bikin simulasi kan, Heeh heeh. men-generate itu data yang fenomena supaya itu tapi kan kalau itu sulit ya Anda kan oke S1 saya nggak nuntut itu, tapi di S1 seharusnya Anda bisa ya Mencoba bisa ya, Pak, ya? merasakan, tapi bisa mencoba, bisa Mhm. mendapatkan pengalaman. Kalau ini dari yang ini kan Hasantas apa Hasantas ya? Oh Hasanah tadi saya bacanya. Iya, Iya Hasan. bener Hasanah apa Hasantas bener ini? Hasantas saya kalau nggak salah, Pak, mana ya? Hasan. Makanya kok saya pikir Hasanah. Iya, jadi oh, Bener, salah juga. mana? Awas nanti belum ada loh, pokoknya setiap diklik Oh, iya. harus Bentar, Pak, aku ada juga malah kayak oh. ini. Nah, makanya nanti Ini Pak, Hasantas nih, Pak. nanti dibikin, nah ini kalau diklik lagi harus ke paper-nya loh. Iya, Coba, sudah, Pak, sudah, Pak. coba saya lihat. Bener nggak Ini, jadi Pak. Hasantas itu? Ini, Pak, Hasantas. Ya, Nih. nanti saya bacanya Hasanah. Iya, orang Nah bule, ini Pak. maksud saya, jadi Anda nanti cek itu kenapa dia langsung main ke grade 11 Iya. gitu. Mungkin, saya sedikit cerita juga ya, Pak. Ya, Sebenarnya kalau GM D,P maksudnya 2,1 dia kan cuma perbedaannya hanya di diferensialnya ya, Pak. Jadi ya, kalau, D-nya 2 berarti di diferensial 2 kali gitu, ya. diturunin 2 kali. Mhm. Nah, tapi yang setelah saya coba baca-baca itu, ternyata, penurunannya nggak seperti penurunan biasa gitu ujung-ujungnya. Jadi Makanya mungkin saya akan kalau coba trial and error di kalau di kasus Arima, D itu kan ada ada dasarnya kan, D1 iya itu kan ada. Nah, di iya sini juga mosok nanti apa, sebenarnya untuk data kayak apa sih saya perlu D1, perlu D2 gitu, iya perlu iya, heeh. P1, P2. Nah, inilah manfaatnya kita banyak membaca dari berbagai literatur, akhirnya dapat pola-pola, oh yang D1 kayak gini, D2 kayak gini gitu. Itu Iya, Pak. pengalaman saya waktu di Arima kan. Iya, heeh. Ya, Oke, di Pak, heeh. Arema kan PDG-nya sampai panjang musim juga kalau lihat ininya kan nggak mungkin musim kalau di konteks yang Arema kan harus panjang musim 12 ya semua 12. Padahal kayak contohnya yang apa kalau kita lihat pola banyaknya dari yang peristiwa Idul Fitri karena yang dia pakai apa Masehi kan bukan Masehi Mhm. sorry yang apa eh, Hijriah ya Iya, Hijriah hijriyah, betul, Kak. dengan Masehi kan beda. Iya, heeh. Terus kayak peristiwa yang banyak menyebabkan meng-create data apa ini lagi kayak Imlek gitu. Itu kan Mmm, kayaknya juga geser karena tahunnya kan pakai tahunnya Cina kan beda itu. mhm. Bukan Iya. Masehi kan itu. Nah, misalnya kayak gitu. Makanya Oh, sampai iya. dikembangkan ya Arima versi yang di adjustment dari sisi waktunya. Iya, Nah, ini betul. yang ini saya kan cuma sebenarnya ada baca-baca aja Bang, yang penting Iya, heeh. S1 saya hanya minta Anda banyak baca lah itu. Iya. Supaya Iya, Anda bisa sebenarnya saya juga di menemukan literatur yang, menjelaskan, Pak, kalau misalkan, mhm, GM 1,1 itu baiknya untuk sifat nah, data yang naik turunnya secara monoton gitu kan. Kalau GM 2,1 yang tren naik dan tingkat kenaikan setiap datanya itu beda-beda gitu. nah Anda tulis Itu dengan bisa baik di bab 1 terus iya, ditambahin, heeh. Grey-Markov-nya dalam rangka Jadi apa, iya nah iya, misalnya. mhm. Iya, Nah Pak, ini baik. tolong di bab 3-nya kelihatan ya, nanti pada saat itu Iya. dipakai pada saat Anda di bab 4. "Oh data saya kayak gini." Menurut teori yang di bab 3, oh Mhm. sebaiknya G apa, G11 ya GM-nya Iya, atau berarti G21 mungkin jadi punya saya akan panduan. coba ini. Nah, itu Iya. aja, yang penting kalau itu sudah kelihatan ya artinya Anda sudah ya mirip seperti kalau di dunia kerja kan sadar bahwa perlu industri itu make ya biasanya paling diajak kayak gitu aja. Iya. Makanya kan ada perusahaan-perusahaan yang nuntut sampai lulus S2, sampai S3 gitu, kan Iya. ada yang industri itu. Saya Mhm. pernah jumpai di forum yang bidang finance bayangan orang bank, bayangan saya ya S1 ekonomi kan, Heeh. ternyata ada yang kok dia modelingnya bagus Pak, ternyata dia S3 di bidang matematika finansial. Oh, Jadi doktor itu berpengaruh ya, ternyata Pak, dia. ya?
Nah, Heeh waktu heeh. saya waktu itu bayangin kalau namanya dokter biasanya kan dosen itu. Iya. Nah Ini ternyata orang, Bang. nah itu kalau di aktuaria juga sama itu, aktuaris ada yang sampai S3. Oh, Jadi dia iya. ternyata jadi waktu jelasin ya jadi enak banget itu. Nah, Oh. itulah saya maksudkan Anda masih itu yang penting punya pengalaman baca aja. Jadi pada saat nanti Anda mulai melihat, karena kemarin data saya minta bereksperimen, jadi kalau agak panjang, agak sedikit, karena kan beda kan sudah polanya kan. Iya, Waktu Anda polanya ngekat, terlihat beda sih, Pak. iya kan kalau tadinya ada, kok setelah itu hilang, karena Anda ngekat di bagian yang sini aja, yang terkininya, misalnya Anda 2003. Karena Anda punya 20. datanya sampai harusnya bisa sampai tahun sampah kan mulai ada sejak tahun 1000 berapa gitu kan, Iya, 2000. tapi Nah, sudah tidak relevan ya, Pak, ya? ya Nggak makanya relevan. itulah justru Mhm. Anda Dengan sampah lagi punya masalah baru ini apakah itu yang data yang dulu relevan? iya, nggak Justru berpengaruh yang ya, Pak. grey mode tidak berarti selalu karena kita punya data sedikit, Mhm. tapi yang relevan itu data yang terkini. Iya, Kayak betul, Pak. sekarang itu untuk track Mhm. record dosen untuk kepentingan ngajuin apa-apa diminta 3 tahun terakhir, dulu Oh, sempat 5 iya. tahun terakhir. Heeh heeh. Nah, 5 tahun terakhir ternyata dia produktif di yang misalnya ini 2024, yang produktifnya di tahun 2000-an. Setelah itu 23, 21, 22, 23-nya enggak. Kan sudah Heeh. jadi enggak ini kan, lama-lama diminta Iya, 3 tahun terakhir jadi gitu. harus nyari metode yang cocok juga ya, Nah Pak? nah itulah yang ini sini maksudnya justru kita tidak berarti selalu punya panjang sekali Iya, betul betul. suatu. Wah, itu lama nggak relevan. Mhm, sepertinya itu akan jadi saya tambahkan juga, Pak, nanti di Nah, latar nah itu belakang gitu ya. justru saya kan Mhm. ada punya semacam kayak dulu orang ini ngelihat ijazah TK-nya punya enggak Mhm. ijazah ininya, Ijazah saya kan. ijazah terakhir gitu. Iya iya, betul. Jadi nggak Iya penting S1-nya apa, S2-nya apa, yang penting S3-nya misalnya gitu. Atau sekarang iya. ijazah terakhirnya S2, S1-nya apa enggak ini. Tapi kalau ada S1 mungkin dilihat apakah perlu lihat SMA-nya mana misalnya. Apa Mhm. cukup lihat dari S1 lulusan mana, nggak penting SMA-nya apa dulu gitu. Itu Mhm. namanya dia memotong ininya kan, time series-nya. Nah, ini Anda makanya kemarin saya minta assessment itu kan sebenarnya hanya untuk supaya ada apa yang G11 sih baiknya yang polanya kayak apa, misalnya. Iya, heeh, ditekankan di situ. Baik, Pak, Nah itu, nanti nanti Anda usahakan waktu bahas di sini, nanti mhm. justru usahakan Anda bermain, jadi suatu saat nggak perlu kita sampai jauh-jauh banget. Oh, saya Iya. punya data, 10 tahun terakhir atau lagi 100 tahun terakhir, Mhm. ngapain gitu, memangnya masih relevan apa misalnya. Iya, benar. Untuk tujuannya untuk lihat to the future-nya gitu. Iya. Sama ini, Nah, Pak, kemarin ya, itu kan Bapak juga sempat menanyakan ya, Pak, data mhm, yang 2022 dan 2023-nya nih mhm, sama persis kah gitu. Jadi saya sudah cross check juga, Pak, iya, eee, yang saya lihat di website-nya ini terakhir kali persis, di-update iya iya. persis, Pak, heeh, karena saya membandingkan dengan yang lain berubah tapi Coba emang khusus coba confirm dikonfirmasi nggak ke pihak nah itu ininya, bisa nggak ya? nah itu, Pak, saya sudah menghubungi DLHK-nya bahkan, Pak, saya mengirimkan form juga untuk Bisa menanyakan ke persis pasiennya. itu mencurigakan gitu. Iya. Iya, Sampai jadi saya koma-komanya sama itu loh. Wah, iya. Jadi saya juga, menurut saya sih juga kayaknya emang belum dihitung lagi atau gimana, tapi lucunya, Pak, semua maksudnya, kayak jumlah sampah yang ditangani itu udah berubah gitu loh, udah terupdate gitu dan tulisannya sih sudah terupdate sampai 19 Maret kemarin ya, Pak, kalau yang data yang sama persis ini. Tapi sampai saat ini saya juga belum ada jawaban hasil konfirmasinya itu, Pak. ke siapa ya bagian yang kalau Iya. di BPS ada nggak di BPS datanya? Oh, kalau BPS saya belum cari tahu, Coba Pak. nanti Jadi kemarin dicek ya. Karena kadang iya, kan kayak gitu terus direkap di BPS oh misalnya. iya, Ya, kadang memang di Indonesia makanya sekarang ada namanya satu data itu. Lagi iya, bikin itu supaya data di mana aja sama. Nah, dulu iya, saya misalnya sampai saya mhm, pernah waktu itu ya di era zaman saya kan mahasiswa mhm, mengundang orang dari pusat data bisnis, terus mhm. BPS, terus satu lagi dari mana ya? Data tentang industri itu. Beda tiga-tiganya itu. Terus saling nyalain di situ. Oh, Oalah, yang soalnya yang tempatnya bener yang ini mana, Pak? gitu. Ya, saya nggak tahu wong itu cuman di forum seminar yang saya undang Oh, mahasiswa iya ternyata sih. saya mengadu orang,
kan tentang ada industri, ada dari orang bisnis dan orang pemerintahnya BPS kan. Nah itulah yang di situasi kayak gitu kan, zaman komputer masih belum ada tahun 80-an lah Mas. Itu kan komputer belum ini, mungkin jelas pencatatan masih belum Oh bagus, iya, iya. atau wajar. Tapi kalau sekarang kan udah era kayak gini, mosok Malah makanya justru aneh ya, Pak, ya, nah ya kalau itulah beda. maksud saya. Terus juga kalau sampai data sama persis, apalagi tahunan, itu juga tanda petik kan kita mesti Iya, curiga. mencurigakan ya, Pak, ya. Nah itulah yang Iya, ini makanya nanti nanti coba saya lihat di coba di BPS cross itu. check lah ini kalau misalnya itu ragu bisa juga Anda berhenti di 22 atau 2023 yang kita prediksi gitu. Oh Wong iya, kita kan tidak terikat harus apa, yang penting kita ingin bagaimana mempraktekkan si Gray model dan Gray Markov-nya itu. iya betul. Kalau nanti datanya besok pada saat memang Anda misalnya suruh memprediksi untuk antisipasi, ini kan menurut saya kasus sampah sekarang karena nggak kurang diantisipasi. Mhm, Sampai tiap hari sampah ada di mana-mana buangnya karena iya. tempat sampah sementara sudah ditutup. Heeh, sudah ditutup, Pak, heeh, yang di Piungan saya, sudah update juga lihat di berita, akhirnya sudah ditutup ya, Nah, yang sudah di disemprot. jalan-jalan itu yang tempat yang nampung sementara, wah sekarang malah dipagar gitu, kadang ditutupin terpal supaya orang nggak bisa buang. Ya sudah ini banyak yang buang di jalan, di sungai malah gitu. Oh, iya. Saya Kemarin kemarin saya pun melihat, lewat Batu, udah begitu juga, Pak, maksudnya udah banyak lagi gitu, iya makanya ini lah sampah di jalan. justru saya katakan ini kan kayak kalau orang nggak ngantisipasi kan jadi bom waktu lah. Gunanya kita orang statistik sebenarnya supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Nah itulah yang Iya, saya akan nanti Anda bisa sekali lagi nanti Anda dengan manfaatkan Gray modelnya, mana yang masih relevan, maka kalau bisa menghasilkan prediksi yang seakurat mungkin. iya. Tapi mungkin saya sedikit Maka nanti ini ya, Pak, kalau sedikit saya namanya 2023 dijadikan sebagai nanti kayak outsample-nya untuk testingnya itu loh. oh testing-nya ya? Jadi kalau 2024 kan ada mau ujiannya kan di 2024, mungkin belum selesai kan. Maka 2023 jangan dipakai untuk testing aja. Oh gitu, Pak. Jadi Anda Tapi sampai kalau untuk Gray model ini dia, lebih langsung ke memprediksinya gitu sih, Pak? Atau ya, ya nanti coba makanya saya buat jadi testing nih? justru Anda kalau memprediksi 2024, Mhm. Anda untuk mengetahui akhirnya melesetnya berapa, tahunya kan besok setelah tahun 2024 berakhir kan. Iya iya, betul, Pak. Nah, lebih baik kan Anda karena akan ujiannya di 2024, lebih baik 2023 jangan dipakai. Dia dipakai untuk textingnya aja, istilahnya kayak outsample-nya. Jadi untuk Anda memprediksi 2023, misalkan diprediksi Mmm, menurut Anda 2023 adalah volume sampah 1.500. mhm. Kenyataannya ini 1.247 kan. Berarti Iya. kan prediksi Anda parah banget. Malah dengan Oh iya, Arima, mhm. hasilnya malah 1.300. Wah, kan lebih Iya. bagusan yang Arima jadinya kan, misalnya kayak Oh iya, gitu. heeh. Iya, Pak, berarti, kalau saat ini, Pak, saya ini kan hasil prediksinya, Pak. Jadi sebenarnya Hmm. saya bisa dibilang testing-nya kok tuh ke semua tahun, Pak, ke data historisnya. Jadi Oh, nanti nah saya itu kan membuat namanya plot masih seperti ini. modeling. Kalau Iya, masih kalau yang namanya kalau yang namanya setelah kita dapat model, kan kita pakai mhm, untuk forecast kan. iya Nah, Anda gunakan data sampai tahun pada saat modeling ya semua mesti dibuat kayak gitu prediksinya kan namanya dapat itu adalah error modeling kan. iya iya, Nanti ada kayak fit of error untuk value-nya ya, Pak? forecasting namanya. Error forecastingnya adalah tadi setelah Anda memprediksi 2023 tapi Mhm, pakai data yang 2002 ke sana loh ya. Seolah-olah iya Anda berada di tahun 2023. iya iya, mhm. Jadi kayak ngepredik 2023-nya ya, Pak, ya kan, Pak, testing-nya ya? Ini error forecasting prediksi sudah coba error forecasting karena Iya, oke, 2024 Pak. belum selesai. Nah, berarti kan Anda tahunya errornya Anda ya besok 2025 setelah data 2020 muncul, oh ternyata saya errornya besar, salah prediksinya misalnya, Ah, iya, salah forecast-nya. oke, Pak. Nah makanya Anda pakailah untuk modelingnya sampai 2020. Kalau misalnya mau diinikan lagi bisa juga yang untuk testingnya 22, 23 misalnya. Mhm, Yang iya untuk modelingnya
21 ke sana gitu. Ke sebelumnya ya, iya. Iya, karena nanti untuk mainannya di Grey kan kita bisa motong ke sananya, jangan terlalu Jauh. gitu. Jadi kita bereksperimen di modelingnya mungkin pakai 3 tahun yang mungkin 20, 21, 22 misalnya. Terus mulai dari 2019, 20 hasilnya bagus mana, bisa juga hanya gara-gara kita narik terlalu jauh, bisa juga jadi lebih jelek gitu. Karena dengan Grey kita nggak butuh terlalu panjang ke sananya gitu. Nah, justru ini saya sarankan Anda bereksperimen di situ. Oke, Pak. Nanti saya coba, Pak, untuk saya coba dari 2023 menjadi testing dulu ya, Pak, ya? Ya, nanti kan lama-lama bisa juga yang untuk testing malah 2 tahun. Iya, bisa jadi 2 tahun Yang untuk modeling ya yang 21 ke sana. Jadi eksperimen di sini Anda silakan nikmati di situ gitu. Iya, betul, Pak, heeh. Kan Ini itu. sejauh ini berarti saya baru modeling aja sih, Pak. Tapi kalau Iya, ini baru modeling namanya. heeh. Pada saat dipakai untuk forecast kan belum. Kalau sudah nanti 2024 kan. 24 padahal belum ada datanya kan. Berarti Anda tahu error forecastingnya masih nunggu 2025 kan. Iya, heeh. Tapi Nah, kalau dari hasil modelingnya, Pak, mungkin saya udah mendapatkan seperti bagus. ini, Pak. Sudah lumayan ya. Heeh, Jadi sudah lumayan sih kalau untuk polanya yang sudah green bisa tea-nya. ngikutin. Nah, nanti Anda kalau untuk ini bisa dicoba dengan Arima, dengan data sedikit kayak gini, apakah dia sama bagusnya enggak? Nah, iya, Pak. Misalnya Tapi, gitu. saya boleh ini nggak, Pak, kalau misalkan Hmm? peramalan dasarnya saya menggunakan single exponential smoothing dibandingkan Arima bagaimana, Pak? Karena Ya, sepertinya kalau saya lihat dari pola datanya, lebih cocok exponential smoothing, Pak, yang simpel itu. ya boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting salah satu dari yang klasik istilahnya, Iya, yang yang klasik, malah berarti itu. kalau nggak Arima tuh nggak apa-apa ya, Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting ada satu pembanding yang untuk jadi itu sudahlah. Makanya tadi saya sempat malah bisa pembanding untuk yang menggunakan mesin itu kan. Sekarang banyak orang forecasting kan Iya. pakai mesin itu Iya, kan yang malah ada yang neural network, Pak, kalau saya lihat kayak tuh. itulah. Nah, dia Pakai jaringan saraf. bisa jalan nggak? Nah, justru nanti keunggulannya ini dengan Mhm. data nggak banyak lebih bagus. Nah, itu kalau bisa kayak gitu malah Anda punya pengalaman banyak lagi. Yang Iya. pakai Nuremberg ada kan? Iya Ada iya, Pak. Nanti coba tuh. saya masukkan ke saran sih itu. Mungkin bisa jadi Jadi penelitian jadi saya berikutnya. tidak harus Anda itu menyajikan teorinya loh, wong ini hanya untuk pembanding. Nanti silakan yang ingin meneliti lebih jauh, udah baru mengkaji neural network-nya. Anda hanya pakai aja, Iya. untuk pembanding aja kok itu. Iya, oh ya, baik, Pak. Jadi Nah, Pak, nggak harus berarti dimasukkan di untuk skripsi Anda yang panjang lebarnya. Kalau yang di sini Anda harus yang teorinya lengkap itu yang Grey Markov-nya gitu. Markov. Nah, Mhm. yang lainnya nggak harus itu. Iya. Mungkin, berarti, Pak, untuk membandingkan hasil beberapa modelnya ini, beberapa metodenya, saya Hmm. cukup membandingkan tingkat akurasinya untuk menemukan pemilihan model terbaiknya saja Iya, bagaimana, jadi Pak? kan pertama model terbaiknya, terus itu kan yang namanya modelingnya, setelah itu kan testingnya. Mhm. Pada saat testingnya yang melesetnya paling jauh siapa gitu. Oh, Kan yang iya. penting akhirnya kan bukan yang modelingnya, apalah modelingnya sudah bagus banget, tapi pada saat dipakai untuk forecasting jelek, ya orang Iya. nggak mau pakai juga kan. Iya, heeh heeh. Jadi cuma untuk Tuh. memperkuat aja ya, Pak, ya? Iya, jadi kenapa sekarang kan perlu ada kayak Mhm. orang sudah pas lagi belajar bagus banget, tapi setelah ujian jelek. Nah, padahal yang penting kan ujiannya kan, itu loh. Oh, iya, heeh. Itu yang kayak kalau di istilah statistik kan pada saat di modeling bagus, Mhm. di testingnya juga harus bagus itu. Iya, heeh. Oh, gitu ya, Pak. Oh, berarti saya belum masukin sih, Pak, testing-nya, tapi saya sudah mencoba hasil peramalan berdasarkan modelnya, Pak, yang untuk Ya, 2024-nya sih. Ini dan Anda belum bisa ngukur melesetnya seberapa kan karena 2024 kan belum ada datanya iya, karena belum heeh. testing. Jadi justru saya, nanti tingkat akurasinya ngelihat dari data historis, Jadi hanya di dari hasil modelingnya modelnya. namanya kan, Heeh, jadi modelingnya heeh, udah betul. bagus, tapi Anda nggak menjamin pada saat untuk forecasting-nya kan, karena Anda nggak membagi data tadi dalam sebagian untuk Iya. modeling, sebagian untuk forecasting Oh, kan iya, gitu. heeh. Baik, Pak, nanti saya coba tambahkan itu. Ya. Oke, Oke, mungkin terakhir, sekarang Pak, udah gitu iya, bisa eee, melakukan terakhir ini, Pak, ya terakhir ya. mungkin yang tentang, latar latar belakang itu saya sudah revisi juga ya, Pak. Kemarin itu kan Nah, saya masih menyampaikan kapasitas
TPA piungannya per hari, sementara data saya per tahun. Dan alhamdulillah saya udah ketemu Pak, data per tahunnya, kebetulan ternyata ada di website-nya Bapeda juga. Jadi saya sudah revisi ya Pak yang itu. Sama mungkin saya, izin bertanya sih Pak, kalau untuk progres saya ini kan insya Allah udah 50% ya Pak untuk bab 4-nya. Kira-kira kalau saya kejar, minggu ini sama minggu depan, terus minggu depan saya sudah update lagi ke Bapak, ada kemungkinan bisa cepat ujian nggak ya Pak? Ya boleh Kebetulan aja, makin cepat makin baik. Jadi mhm, artinya kan maka Anda kalau mau cepat-cepat saya juga senang aja, nggak harus nunggu seminggu laporannya. Kalau Anda merasa sudah siap, nanti kan setelah itu harus bikin slide kan. iya, heeh. Jadi kalau untuk ujian kan Anda nyiapin slide. Jadi nanti secara konten ini kan saya harapkan sudah Anda udah diketik, udah lengkap, nanti Mhm. dibikin slide-nya, terus ya nanti kan saya minta presentasi ke saya dulu, udah yakin ya nanti submit itu nggak apa-apa. Oh iya, oke Pak, Bisa, eee, mau oke Pak. dipercepat itu. Berarti saya buat ya nanti untuk masalah slide itu mungkin untuk ke depannya aja ya Pak? Paling Ya, update dari yang kemarin TA1 itu kan ya Pak? ya. Jadi Iya. kalau Anda sudah makanya ini kalau pakai overlay, Anda langsung mulai di project itu sekalian bikin untuk beamer-nya. Iya iya, saya Jadi sudah Pak, PPT-nya. Jadi ada pada jadi. saat Anda bikin untuk skripsinya, sekaligus Mhm. bikin beamer-nya. Oh iya Itu iya, kan tinggal tinggal kopas aja copy ya? paste dalam satu tempat kan Iya enak, gambarnya kan tinggal sama. Misalnya iya harus ada betul. gambar, ada tabel. Mhm Jadi mhm. enaknya itu dalam satu project. Iya Nah, iya, saya itu tinggal heeh, gitu. pada saatnya Anda sudah lengkap, slide-nya juga lengkap gitu. Kan Oh kadang iya, ada yang skripsinya selesai dulu baru bikin slide-nya mhm lama lagi. Nah, kalau saya lebih enak sekalian aja, minimal dasar teori kan sudah, mhm. terus latar belakang kan sudah, Anda mulai bikin slide-nya aja langsung secara paralel gitu. Oke. Ya Pak, terakhir Pak, ini beneran Ya, terakhir. Mungkin mhm, ini Pak, karena saya itu kan lebih condong berdasarkan data ya Pak, maksudnya, mhm, lebih membahas tentang datanya, yaitu tentang sampahnya. Dan yang mhm, awal-awal itu kan saat saya bimbingan Bapak juga menyarankan untuk memberikan, apa ya, solusi gitu ya Pak, kalau mhm, misalkan nanti hasil prediksinya itu ternyata menjadi lebih buruk gitu buat persampahan di Jogja. Nah, mhm. itu Pak, menurut Bapak saya memberikan solusinya ini lebih di bab 4-nya atau justru kesimpulan aja gitu, di kesimpulan saran nanti yang cukup singkat Jadi aja? bisa di kesimpulan saran, jadi misalnya udah kesimpulannya, ini volume masih terus meningkatnya cukup tajam misalnya, Mhm. terus kalau nggak diselesaikan nanti banyak orang buang sampah di jalanan kan, karena ini. Terus yang kedua, maka harus ada percepatan mungkin pengolahan sampah yang pakai modern itu, yang sekarang karena kalau saya lagi dibuat kan yang kota nggak tahu di mana, tapi nanti cari berita aja. Iya iya, heeh. Ya ini saya Katanya ambil sih sudah lagi dibuat, maka mhm. harus segera selesai supaya sampah bisa keserap gitu. Oke, berarti cukup di bab Ya, 5 bisa aja ya, Pak? disaran nggak masalah, heeh. Ya Jadi disaran itu aja kan ya? bukan Anda ya seolah-olah Anda kan mau ini anggap aja Iya, Anda dapat heeh. project dari Tetep aja fokusnya nggak ke situ. departemen urusan sampah lah misalnya, Pemkotnya Oh misalnya. Nah iya itu baru Anda harus bikin lebih ini kan hanya semacam latihan aja. Anda seolah-olah kalau besok dapat project dari dinas sampah itu untuk mengatasi Jogja yang sudah ini kan kalau boleh dikatakan sudah bahaya kan menurut saya. Karena iya, saya lihat sudah banyak di jalan-jalan orang buang sampah gara-gara tempat sampahnya ditutup. mhm. Lama-lama nanti sungai jadi tempat sampah kan, bahaya sekali kan itu untuk Iya, lingkungan. Nah, itu oke. Anda kalau bisa tambahan bacaan, tambah komen, syukur dapat informasi itu bisa di akhir bab 4, nanti diringkas di sarannya itu. Oh iya, oke berarti Nah, setelah boleh ya, Anda Pak, saya memforecast kan Anda tahu kan, wah ini kayaknya 2022, 23 aja ini masih menit 24 kemungkinan akan tinggi juga gitu. mhm mhm. Nah, maka Anda perlu mulai mengantisipasi apa sih, nah itu kalau bisa berdasar di akhir setelah bab 4 boleh di bagian bawahnya itu. Oh iya, baik, Nanti Pak. itu dimasukkan setelah kesimpulan, masukin ke saran juga. Iya, saran juga ya. Ya, ya Oke, oke, Pak. mungkin sementara Dari saya sangat cukup, sudah Pak. cukup. Terima kasih banyak Oke, ya, Pak. oke ya, oke, ya. Ya, Pak. Sekarang Selamat ya, siang. oke ya, silakan. Ya, halo Pak. Oke, sekarang Iskandar ya, oke silakan. Ya, Anda mungkin punya selamat apa siang. ya? Ya, Ya, oke, selamat selamat siang siang. Pak Gunardi. Ya. Ini saya yang Alek dari Aktuaria Angkatan 21. Sudah sampelnya belum sudah TA1 ya? Belum, Pak. Masih TA1, Belum. Pak. Kan baru Oke, ya. daftar kemarin.
Ini mau Oke, saya izin silakan. menyampaikan progres ya Pak. Jadi Ya, oke, sebentar. silakan. Jadi kan skripsi saya tuh tentang ini Pak, ini ya prediksi harga premi menggunakan metode XGBoost machine learning begitu Pak. Nah, ini kemudian saya udah coba 2 data begitu Pak, yang ini di komputasinya yang ini. Bentar, Sudah. dua data. Ada datanya dari mana? Saya dapat dari Kaggle Pak datanya. Oke, oke. Iya, karena ini tadi kemarin saya juga udah sebelum bimbingan yang lalu kan saya bilang untuk data polis premi terutama di premi kesehatan begitu di tempat magang saya kan nggak boleh dipakai begitu Pak. Jadi saya cari yang ada di Kaggle gitu dan Ya minimal kemudian mirip-mirip lah itu. Jadi misalnya ada manfaatnya untuk tempat magang Anda itu loh. ya. Terus sementara saya dapat 2 ini kan Pak data. Untuk data yang pertama saya coba itu dia tentang ini health insurance tapi dia punya kolom yang lebih banyak begitu Pak. Seperti ini ya. Dia ada Nah, kolomnya kolomnya makin banyak last-lastnya. justru kalau udah pakai mesin kan makin Iya, tapi di memberi data yang tantangan. pertama ini Pak, ya, itu kan ada Ya. total 23 kolom begitu Pak, dengan variabel prediktor seperti berikut ini ya, dan sebelumnya Hmm. juga ada di sini sebentar. Ada Kalau di sini. barisnya banyak juga. Barisnya cukup banyak sih Pak, sampai berapa ratus ribu begitu Pak. Oh gitu sampai ratus ribu? Sebentar. Kan bisa kelihatan ini ya di kon aja dulu Mas, banyak baris banyak kolomnya itu. Ini Pak, 25.000 ternyata yang untuk data pertama 25.000. ini dia 25.000 row Pak, 24 Ya kolom. itu sudah cukup banyak itu. Ya. Nah, tapi kendalanya untuk di data pertama ini Pak, saya itu udah coba cari coefficient correlation-nya juga, itu ternyata sebentar. Kan ada kolom applicant ID, years insurance with us, regular check up, sport, occupation, dan lainnya, personal record, dan lain-lain itu, dia kan saya sebagai variable prediktor ya, sebagai X-nya Pak. Nah, untuk Y-nya kan insurance cost-nya ini. Nah, tapi ketika saya coba untuk di correlation, dia itu ternyata nggak semuanya itu berkorelasi baik dengan ini Pak, insurance cost-nya ini. Dilihat dari ini cuman kayak korelasinya cuman bahkan nggak hampir 1% ini Pak, ada beberapa yang 1%, 7%, 7%, tapi ada beberapa yang 82% begitu langsung 96%. Nah, dari sini kan saya lihat bahwa datanya ini ada beberapa data atau kolom yang tidak berkorelasi dengan insurance cost-nya ini. Tapi dari situ saya udah coba buat modelnya, begitu model XGBoost-nya. Nah, didapatkan ini Pak, R-square-nya 95%, error-nya 3078, dan sebagai berikut begini Pak. Ini untuk data yang pertama begitu, untuk model inisialnya. Nah, tapi terus karena saya merasa kok ini ya, correlation-nya kok nggak begitu signifikan dan pengaruh dengan insurance cost-nya ini, terus saya coba ini Pak, pakai data yang lain begitu. Pakai data lain. Nah, datanya seperti ini. Dia 1 juta kolom sih Pak, kalau ini. Dia lebih banyak kolomnya. Jadi barisnya lebih banyak, 1 juta baris, tapi kolomnya cuma Kalau 12. Kolomnya oh 12 kolomnya Pak. lebih dikit. Ya, tapi dia ini spesifik di age, ada gender, ada PMI, ada children, ada smoker, dia ngerokok atau enggak, ada regionnya, medical history-nya gimana, ada diabetes, penyakit dan lain-lainnya, terus family medical history gimana, terus dia sering olahraga atau enggak, terus pekerjaannya gimana, terus level coverage-nya berapa, dan nanti variable Y-nya itu adalah charge-nya ini tadi, charge premium-nya ini. Nah, ini data diambil dari Kaggle, itu US Health Insurance Dataset gitu, Pak, untuk machine learning. Jadi ini data yang di US begitu Pak. Nah, setelah saya coba eksplorasi data analisis, edit-edit, berubah data variabel jadi kategori dan lain-lainnya, itu saya menemukan korelasi yang lebih baik begitu Pak dibandingkan data yang sebelumnya. Data sebelumnya kan 20-an kolom, 25.000 baris ya. Ini 1 juta baris tapi 12 kolom Pak. Nah, ini dia lebih bagus Pak. Ada yang 6%, ada yang 11%, ada yang 10%, ada yang 56%, ada yang 5%, 25%, 25%. Dan ini menurut saya kayak lebih baik mungkin Pak dibanding data yang sebelumnya untuk korelasinya. Begitu. Nah, ini saya udah coba setting parameternya untuk XGBoost machine learning dan lain-lainnya, itu didapatkan ini Pak, R-square yang lebih baik itu sebesar 99% begitu.
Karena yang tadi Iya. kayaknya 95 apa ya tadi, Mas? Itu Iya. sebenarnya udah tinggi juga, sebenarnya udah Tapi ini saya juga error. cek untuk yang kan kalau di machine learning kan ada data train sama data test begitu, Pak. Data latih Nah dan itu data makanya uji. nanti ada yang kayak tadi saya minta Itu saya nyoba sudah coba, ini kan data latih tren. dan data ujinya R-square-nya tuh udah mirip, Pak. Udah 99% juga. Berarti kan menandakan kalau ini kayaknya tidak overfitting begitu, Pak, modelnya. Karena kalau Ya. overfitting itu adalah kejadian ketika apa ya R-square data latihnya itu terlalu lebih besar daripada data uji gitu loh. Jadi data ujinya tidak Nah, yang misalnya kan merepresentasikan nanti di dunia realnya, yang penting kan sebenarnya uji itu kayak Anda belajar sama ujian itu yes. kan yang penting ujiannya itu. Kalau pada saat latihan di rumah nilai bagus-bagus, tapi Iya, pada saat ujiannya betul. jelek. Dia Nah, ini maka sama-sama di ini, sini Pak. memang kalau bisa Mhm. sedekat mungkin. Kalau ini 9, ini berapa? 99 juga ya udah. Nah, mungkin 9955 udah ini cukup bagus itu. 9954, Pak. Data ujinya. Nah, sebenarnya kalau yang tadi yang jumlahnya banyak, sebenarnya bisa di eksperimennya adalah yang variabel-variabel yang korelasinya rendah itu mulai coba dihilangin satu-satu. Anda pernah belajar regresi kan? Iya, pernah, Pak. Di regresi kan ada multiple regression. Ya. Sampai ke menguji variabel prediktornya enggak, mana yang signifikan sama enggak. Pakai stepwise atau backward, forward, dulu diberikan enggak di kuliah regresi? Ya, tapi itu kayaknya iya sih. Mungkin bisa saya coba sih yang ini, Pak. Ya, Ya. jadi maksud saya kalau kadang kita punya kolom banyak banget kan, padahal tentu kolom-kolom itu sebenarnya relevan gitu. Istilahnya Nah, kalau bahasa statistiknya signifikan gitu. Nah, tapi itu kadang kan di sini iya, Pak. tadi Anda lihat malah pada saat Anda ganti data sekalian kan. Jadi yang barisnya banyak, kalau baris banyak kan menunjukkan kalau di statistik kayak ukuran sampelnya makin besar gitu. Memang biasanya, tapi kalau Ya. yang ke arah kolom itu banyaknya variabelnya. Nah, ini Pak masalahnya kalau yang di data yang ini, itu kan saya cari sebisa mungkin data yang belum pernah ada dan dipakai di jurnal begitu, Pak, biar menghindari ini kan. Nah, Ya. tapi yang untuk data yang pertama tadi yang korelasinya kurang, ini kan padahal secara logika dan teori dipakai kan gender kan berpengaruh terhadap ini ya, apa namanya, harga premi mungkin begitu, Pak. Berpengaruh Ya. cukup signifikan karena cewek atau cowok begitu. Nah, tapi di kolom gender ini, dia korelasinya itu cuman nggak nyampe 1% begitu, Pak. Itu jadi Malah ini kayak kesehatan ya. Ini asuransi saya ragu kesehatan. menggunakan data yang ini begitu, Pak, karena dari segi korelasi walaupun nanti Hmm. saya hapus-hapusin, kenapa di sini dia gender ini nih, dia cuman ini 0,008 nggak sampai 1% begitu, Pak. Tapi Anda korelasinya ini gender dengan premi. Iya, gender dengan hasil ini, Hati-hati Pak, loh ya, karena insurance di cost-nya. statistik ini korelasi yang Anda pakai itu korelasi Pearson atau korelasi apa? Ini harusnya ini sih, Pak, korelasi Pearson sih harusnya. Kalau dari Kalau korelasi Python dia langsung Pearson, bisa correlation gini sih, Pak. oh, Harusnya lah itu Pearson nanti juga. ada cek teorinya ya yang di karena korelasi di statistik ada korelasi yang untuk data rendah, ya kayak gender kan data rendah itu kategori kan. Terus nanti ada data untuk ordinal. Mungkin Anda pernah belajar enggak di analisa data kategori namanya. Terus nanti kalau yang level tinggi itu skala interval, rasio itu numerik sama sering numerik sama non numerik lah itu. Kuantitatif sama kualitatif kadang kayak gitu. Nah, itu korelasinya sebenarnya berbeda untuk ngitungnya. Jadi kalau Anda mengkorelasikan data rendah pakai pakai Pearson mesti hasilnya akan rendah itu karena dia tidak didesain untuk data yang level rendah kategorikal itu. Nah, gender kan kategorikal itu. Maka waktu membuat Tapi udah tak ini, Pak, korelasi ya, udah tak buat encoding, Pak. Di sini udah tak nah jadiin ya, kategori semua. Sama seperti di nah sini. ya, maksud saya kalau data kategorik itu kategori skala paling rendah di statistik itu. Karena hanya bisa membedakan skala yang agak lebih tinggi, membedakan dan mengurutkan itu ordinal namanya. Kalau skala yang lebih tinggi lagi namanya interval, tapi belum punya nol murni. Contohnya suhu itu nggak punya nol murni kan antara Celsius, Fahrenheit. Tapi kalau yang sudah skala paling tinggi itu yang lengkap ada nol murninya, ada jarak, ada urutan, ada perbedaan itu. Iya, Pak. Tapi Nah, itu yang setahu nanti saya yang saya pelajarin ya. ini, untuk correlation-nya ini tuh dia emang bisa untuk
tipe data semua karena sudah Anda di-generate tahu jadi rumusnya enggak? Rumusnya sih yang dipakai di sini. Rumus kalau sepertinya korelasinya belum yang pasti person atau belum sih Pak, mungkin dipastiin dulu sih. ya nanti Iya. dipastikan aja. Karena korelasi di statistik itu ada ya ada beberapa lah, nggak cuma satu itu. Nah, Nanti kemudian Anda Pak tinggal gini aja. Anda kalau mau searching tentang correlation itu, nanti kan ada beberapa rumus yang muncul itu. iya. Tapi ini Pak, saya juga coba untuk sebentar, untuk hasilnya model dananya kan, dia tuh, error-nya juga cukup besar begitu Pak, dibanding dengan ini tadi. Ini kan mean square error-nya dia 86.000 sekian ya, 86.000 yang data kedua. Untuk yang data pertama tuh sampai ini Pak, sampai banyak sekali gitu, sampai 10 juta gitu loh Ya, error-nya. ya. Justru itu makanya nih, kalau lihat Mhm, ini, oke lah lebih baik tadi. Tapi tetap juga yang Anda waktu membuat korelasi, nanti perhatikan ya. Jangan oke, asal perintah korelasi gitu. Karena itu masuk mhm, kategori dasar teori nanti di bab 2-nya. Dasar teori tentang korelasi itu. iya. Berarti Supaya Anda untuk ini Pak mhm, untuk datanya berarti saya terus lebih ke condong yang ini aja ya Pak, berarti Pak? Karena ya sepertinya boleh agak aja kurang nggak baik. apa-apa. Mhm, yang ini aja ya berarti Pak? Iya nggak apa-apa. Iya. Soalnya kalau ininya saya sudah coba itu memang kayaknya mungkin dari segi raw-nya itu lebih sedikit yang ini, jadi dia kurang bagus gitu Pak untuk error dan prediksinya begitu. Iya maksudnya Tapi kan di kalau satu untuk sisi kan baris itu mhm, kalau untuk konteks orang main big data semakin besar datanya ya semakin diinginkan karena teori di statistik kan gitu n makin besar iya ya makin mendekati populasi seolah kayak gitu kan iya betul ya Pak. nggak masalah gitu apalagi tapi kalau data barisnya dikit tapi kolomnya yang banyak itu yang bikin susah biasanya Mhm, betul betul. Berarti saya pakai makanya yang data ini aja nggak apa-apa ya Pak berarti Pak? ya, Bang, Yang data ini, tapi jadi Anda nanti Kaggle. diberi informasinya tentang data itu ya Anda harus cari tahu ya. Iya Pak. Jadi tidak hanya asal ambil data dari Kaggle, kalau bisa dicari tahu ini data tentang apa, lengkap informasinya ya. Itu nanti ditaruh di bab 4 ya, Iya yang ini dari tentang ini Pak, informasi tentang data. Nah ini US data. collection data Nah, ini ini, Pak dia sih. nah, nanti si about-nya ini ditaruh di bab 4 itu. Oke oke. Tapi Anda mengatakan sumbernya itu dari ini, link websitenya ini. Anda terus terang aja bahwa data dari Kaggle memang itu. Iya, Jadi kalau berarti ada nggak apa-apa ya Pak? apa-apanya, ya nggak apa-apa. Ya memang karena Oke. ya Kaggle selama ini memang sebagai sumber yang karena kita nyari data yang Iya ini Pak, saya susah udah berusaha di gitu. luar ini, Iya, nggak karena seini kita Pak. Iya. ini jadi kita masih ada mungkin bahasa ininya saya katakan diskriminasi ya. Kalau orang-orang ekonomi kalau ambil data dari perusahaan dipercaya, tapi kalau orang MIPA masih belum. Jadi orang aktuaria pun kayaknya belum ternyata kan perusahaan asuransi Iya belum Pak. percaya kan. Karena memang private ini sih Pak, kan data kan Nah memang bagi itulah. suatu perusahaan Tapi memang coba kayak Anda hartanya. tanya mahasiswa ekonomi itu, bisa dapat data real dari perusahaan itu. Iya Pak. Jadi itu sih Makanya yang ini masih tantangan bagi ya Nadine Prodi atau mana, maka kenapa kita sering mulai arahkan untuk magang-magang supaya industri lama-lama percaya ke kita lah itu bahwa datanya diserahkan ke kita, dia nanti akan merasa dapat manfaat lah itu. Nah saya nggak tahu kalau yang ekonomi kalau sering saya lihat itu datanya bisa real gitu. Ya Anda boleh lihat aja itu di berarti untuk juga. apa namanya, hasil R square dan error segini nggak apa-apa ya Pak? Ya memang 99%? ya itu aja sudah tinggi lah kan jangan sampai Iya. mau 100% kan ya malah Iya iya. Oke agak Pak. meragukan. Berarti untuk datanya bisa dipakai yang ini aja nggak apa-apa. Ya, Terus kan Anda saya, lengkapi. hasil akhirnya ingin buat ini Pak, kayak misalnya kan dari mesin learning ini saya pengen buat dashboard, biar nanti orang kalau misalnya dengan dataset ini limitasinya itu, dia bisa tinggal klik-klik aja langsung keluar hasilnya begitu Pak. Kira-kira Ya, kebayang nggak? Pak, Iya hasil ini harusnya bisa dipakai untuk orang kalau pakai data Indonesia, data mana harusnya bisa gitu. Kalau sudah ini sudah Anda set up. Pak, karena di region-nya itu kan dia based on ini, di US gitu loh Pak. Jadi sepertinya butuh harus emang data yang di Indo begitu kalau mau diimplementasikan di Indo begitu Pak, karena Ya makanya harus base-nya datanya ini ada penyesuaian tetap gitu loh karena apapun ini kan versi Amerikanya kan, datanya dari sana. iya.
Gitu, Pak. Berarti nggak apa-apa ya, Pak, Ya oke, untuk ini? ya oke nggak apa-apa. Silakan mulai dikerjakan aja. Nah, oke. Terus untuk ininya, kan dashboard-nya belum saya buat ya, Pak. Maksudnya, Ya, harusnya bisa kayak tinggal klik-klik gitu loh, Pak. Kayak, oh saya ya, mau, usia ini apa namanya, eee, age-nya kok age apa, seksnya ya ini, tinggal terus punya masukin. penyakit ini, gitu-gitu. Ini Iya. gendernya apa, laki-laki masukin, Iya. usianya Nah, berapa kira-kira saya mau masukin. buat itu, Ini, Pak. nah maksudnya Heeh. kayak gitu kan. Nanti keluar Mhm. hasil itu. Iya. Ya, Terus itu saya sudah coba secara manual dulu, Pak, dengan kayak masukin data baru begitu loh, ke data mm, frame baru begitu. Misalnya di age 46, terus usia terus mm, cowok, BM itu kayak ya, body mass index, weight dan ya, berat badannya kan masuk BMI, dia punya anak berapa, ngerokok ya, atau enggak, terus mm, dan lain-lainnya medical history-nya gimana. Itu saya udah coba di sini, terus jadi mm, data frame kayak gini kan, Pak. ya, Terus nah, saya jadikan dia kategori dulu yang harus kategori, habis itu saya prediksi nih, pakai mm. model yang tadi itu. Nah, udah ketemu, Pak, hasilnya Ya udah, 13.597 begitu. ya udah berarti kan sudah bisa tinggal saya nggak tahu kalau yang kayak ini sih bisa dirapikan jadi bagus nggak sih ya? Jadi kayak Iya, nanti kan masih kasaran gitu, Kak. Mungkin kalau untuk dashboard nih saya jadiin satu tampilannya biar mhm, jadi dashboard bisa ya ini ya nanti tampilannya ya? harusnya bisa sih, Pak. Jadi tinggal nanti nggak ribet klik-klik gini, tapi nanti kayak Ya bentuknya makanya kayak itu, mirip ini kan HTML gitu kan, Pak. kalau yang bisa make mungkin Anda sendiri, kalau dipakai oleh para user kan ya susah kan. Iya, Karena kan yang paham kan Anda ini pola-pola ininya kan, masukinya. mhm. Maksudnya Iya kalau udah iya, berupa dashboard kan sudah user friendly kan istilahnya lebih. betul. Ya, Begitu, Pak. Nah, ya oke. Silakan nanti berarti sudah kelihatan ini nanti bisa sempro gitu. iya iya, oke oke. Yang penting artinya tadi kesiapan data, teori, ini nanti saya harapkan teorinya mulai ditampilkan ya, yang apa Anda pakai XGBoost itu Iya, Exibus. apa sih Iya, Anda tertarik ke parameter-parameternya itu ya. situ, terus jadi ya Oke oke. setelah teori dulu, Anda kan di teorinya harus ada kan, XGBoost itu Iya, apa betul. sih, dan itu bisa dari sumber-sumber jurnal atau buku atau literatur apa yang nanti silakan ya supaya kelihatan, jadi Anda mengarah ke situ karena apa gitu. Ya motivasi lah akhirnya dari kita untuk ke situ. Iya. Tapi untuk data berarti nggak apa-apa ya, Pak, ini, Pak? Ya data ini makanya nanti ini sumber data kan yang jelas sudah tidak bermasalah kan karena dari Kaggle, terus itu Anda punya informasinya tadi ada intronya kan tentang data itu apa, Iya. terus ya Anda bisa aja bahwa untuk data Indonesia nggak mudah ya pakai data yang selama ini untuk ini kan kalau yang namanya S1 sebenarnya masih latihan kan, latihan penelitian, tapi pada saatnya Anda besok di industri benar-benar dengan data kan, data Iya. real yang maka Anda harus apa, perhatikan betul karakteristiknya ini yang Anda kan menawarkan pakai yang Xboost ini untuk yang keadaan apa sih yang jadi hasilnya bagus itu. Ya limitasinya penggunaan ini ya, model ini ya, gitu, Pak. Iya, karena tiap model kan sebenarnya punya makanya nanti Anda tolong bahas dengan baik keterbatasannya apa dari model ini Oh iya, dibanding limitasi penggunaan model dan datanya ya, Pak? iya, iya. Karena kan Oke. nggak nanti untuk semua apa paling bagus ini kan ya belum tentu kan itu. Itu kan setiap apapun orang mengembangin metode, model itu mesti ada keterbatasan, limitation itu mesti ada. Oke, Pak. Nah, berarti saya kan, baru ini kan, Kak, baru kira-kira hasil begitu kan, udah coba-coba. Hmm. Berarti saya udah bisa mulai bab 1, bab 2, bab 3 ya, Pak? Di Iya, ini nanti? bisa. Jadi bab satu kan Oke. cerita tentang Anda sampai memilih metodenya, Iya, betul, terus Pak. Ini terus ya. untuk datanya, terus komputasinya itu ceritakan dengan baik kan di situ. Terus Oke oke, Pak. hasilnya Anda ingin sampai ke level dashboard-nya biar bisa mudah digunakan Iya. orang Biar agak beda lain. sih, Pak, sebenarnya dashboard itu kan karena di jurnal-jurnal mungkin udah ada tapi pakai data lain juga gitu loh. Iya, Saya pengen makanya biar itu. setidaknya ada inovasi dari sini gitu, Pak, biar membedakan Ya, gitu. ya Pak. Nah, kalau sudah siap itu, Anda mulai dasar teorinya, bab 2-nya, karena untuk sempro kan harus bab 1, bab 2, terus Iya. bab 3 adalah rencananya Anda, rencana Anda mau target kapan, sempronya kapan, skripsinya akan selesai. Oke oke, Terus Pak. bab 4-nya hasil sementara dari teorinya tadi, Ibu sudah ada ceritanya, hasil sementara dari datanya, Anda sudah punya datanya, dan Anda sudah bisa memahami data itu tentang apa, itu variabelnya itu. Terus komputasinya sudah kelihatan ini, Python-nya udah jalan, pakai Colab.
Nah, itu semua nanti sudah kelihatan itu. Nah, ini saya bolehkan Anda untuk sempro itu. Artinya proposal yang tidak matang itu loh. Artinya Iya, siap Pak. untuk dikerjakan, bukan masih angan-angan. Makanya tadi Anda sudah mutusin mau datanya, tapi semua ada reasonnya itu. Nah, itulah Anda ceritakan di proposalnya. Berarti saya fokus di data yang ini aja ya, Pak. Yang ini saya Ya, nggak salah ini satunya aja. kan Anda sudah namanya Anda kan sudah nyoba-nyoba beberapa data, Anda mantep yang ini gitu. Iya. Ya, sah saja karena pertimbangannya kan dari sisi tadi. Makanya nanti Iya, Pak. perhatikan Ini metode yang Anda errornya emang terlalu pakai. besar nih loh, Pak. Kalau di Iya, sini makanya itu 10 R-square-nya bagus, juta tapi gitu, Pak. Iya. dari sisi ininya kok masih. Nah, itu salah satu kan Anda bisa, kan tidak bisa Anda langsung berdasar alasannya itu. Kalau bisa pilih datanya karena secara karakteristiknya mungkin dengan metodenya itu pas misalnya. Kalau bisa jangan alasan karena kan Anda selalu ini kan kayak kalau ini karena nanti hasil kesimpulan setelah TA2. Iya. Jadi, oh hasilnya nih R-square-nya tinggi, ininya error-nya kecil misalnya. Oke, oke, Pak. Oke, Berarti apalagi yang ingin disampaikan? Ada yang tanyakan? ya ini sih, mungkin kan karena saya masih nol di latar belakang, saya mau coba ini dulu sih, Pak. Cicil itu semuanya dulu Iya, sampai karena bab supaya 3 terus. ceritanya adalah Bapak latar belakangan yang isinya kan literatur review kan, Iya, iya, Pak. itu dari sisi metodenya. Setelah metodenya oke, dari sisi datanya oke, Anda cerita tentang data yang kira-kira sinkron dengan kan di literatur review kan ada pakai data apa aja sih pada saat paper yang Anda baca. Nah, di sini Anda terapkan di data yang Anda miliki dari Kaggle tadi. Setelah itu untuk komputasinya, mungkin mereka banyak pakai apa? Pakai R atau pakai apa? Atau pakai package-package yang license, Anda pakai yang ini kan yang non-license kan ini, yang free kan, Iya, yang tapi bisa yang cloud diakses itu. itu. Nah, itu salah satunya Iya. bisa itu di bab satunya cerita sekalian kayak gitu. Jadi Anda lengkap, terus maka untuk setelah Anda literatur review-nya, maka ternyata butuhkan dasar teori tentang apa aja. Dasar teori tentang dunia machine learning-nya apa aja yang perlu dimasukin. Nah, nanti bab 3-nya itu yang mulai masuk ke metode yang Anda akan kerjakan. Ya oke, mulai ditulis saja, dicoba. Ini kan dari sisi namanya eksplorasinya Anda sudah cukup bagus, sudah dapat ini, tinggal Iya. ditulis gitu. Nulis saja kan juga kadang nggak gampang kan. Iya, betul, Pak. Nanti setelah ditulis itu sambil sekalian bikin slide-nya. Maka di overleaf-nya Anda sekalian aja bikin setiap itu langsung. Karena nanti di slide kan alur berpikirnya akan harus kelihatan kan. Iya, Pak. Oh, saya kenapa jadi akhirnya milih judul itu karena dasarnya kayak gini loh. Gitu. Terus milih datanya juga nanti kan ada terekspos di situ. Anda sudah nggak kuliah kan? Oh, masih? Kan masih magang, Pak. Ikut Oh, MSIB magang. sampai 30 Juni, Pak. Jadi saya sambil nyambi nih biar cepet gitu loh, Pak, maksudnya. Iya, makanya itu. Sebenarnya nanti biar habis magang langsung bisa ujian yang TA2-nya kan. Jadi bisa semester ini selesai kan. TA1 dulu, Pak. Nah, ya makanya TA1-nya kan yang ini di Iya. masih Targetnya nanti habis ya. magang tuh harusnya bisa TA1 sih, Pak. Nah itu, Harusnya ya. jangan sampai habis magang baru TA1 ya kelamaan. Iya. Biar nanti semester 7-nya bisa ini apa full TA1, TA2 gitu loh, Pak. Satu semester Iya. TA2. Anda sekarang masih semester 6 ya? Iya, makanya semester 6 kan saya kan ambil cepet gitu loh, Pak, dibanding teman-teman yang lain. Iya, ya udah malah bagus itu. Terus kan Kalau bisa saya selesai 3 tahun berapa bulan itu kemarin ada kok itu. iya. Nggak harus. Kak Fani ya yang pertama itu, Kak, sama Pak Kun juga. Iya, iya di angkatanmu sudah ada yang lulus belum? Belum kan? Belum, Pak. Ya saya duluan lah bisa, Pak. Amin. Nah itu makanya kalau bisa kayak gitu ya bagus. Kemudian ada yang lulus 3 tahun 2 bulan, berarti kan nggak sampai 7 semester kan? Iya. Nah kalau Anda kemungkinan bisa ini kalau sudah siap Saya juga udah semuanya. KKN, Pak. Jadi kalau misalkan kan harusnya kan teman-teman angkatan 21 kan KKN besok hari tanggal Juli, Pak. Nah Anda Itu sudah. KKN. Nah, saya udah KKN Desember kemarin. Jadi saya nggak Oh ada ya udah. apa-apa untuk Agustus, Berarti Juli Anda itu. bisa habis magang langsung fokus ke ininya. Dan kemungkinan bisa selesai cepat kok ini. Kalau melihat ada tadi, kalau ceritanya ini benar loh artinya apa tadi cerita yang sudah apa terverifikasi karena bikin laporannya kan juga butuh waktu kan. Anda di samping Iya. masih magang masalahnya. Kalau Anda nggak magang sebenarnya bisa selesai dalam 2 bulan itu. Iya, Pak. Magangnya padat banget ya sebenarnya.
Nah Ini itu sambil tak makanya ganti. ini yang saya tadi setelah tahu Anda masih magang, ya oke lah nanti di bulan Juli atau paling lambat di Agustus sudah bisa lah ujian itu PA2. Iya. Karena magangnya sampai Juni kan? Iya, akhir Juni itu Akhir. iya tanggal 30 Juni udah selesai, Pak. Oh Jadi ya 1 udah Juli itu berarti Juli sudah bisa fokus, moga-moga bisa selesai di Juli lah itu. iya, Pak. Nanti TA1-nya kalau bisa didulukan aja, nggak apa-apa. Iya, Nanti iya, oke, cari Pak. waktu, karena online bisa kok kalau TA1. Jadi Anda nggak harus Anda magangnya di Jakarta kan? Gimana, Pak? Magangnya di Jakarta kan? Iya, di Prudensial, Pak. Ya oke, berarti nanti tinggal cari waktu untuk TA1-nya online aja nggak apa-apa. Oh iya, iya, oke, Pak. Kalau magangnya pembimbingnya siapa? Pembimbing magangnya? Iya. Pak Gun juga kan, DPA saya Pak Gun. Oh iya, berarti kan nanti harus ini ya. Kalau magang nggak ada wajib dipresentasikan kok ya? Kalau kemarin sama Pak Danardono sih. Iya kan, kok saya kemarin dengar pada nyari waktu mau ada presentasi magang. Ada yang baru mulai, ini apa memang Biasanya prodi mau ada rencana mewajibkan presentasi magang gitu? Karena biasanya kalau yang saya presentasi yang sih, di Pak. statistik, kalau statistik itu yang bimbingan saya namanya kalau di sana kan kerja praktek. Itu saya minta presentasi karena harapan saya dari situ bisa untuk dilanjut skripsi misalnya kalau yang kebetulan bagus. Itu kan ada yang jadi cepat selesai gara-gara saya lihat dari magangnya saya bisa tingkatkan ke skripsi dan kebetulan boleh dipakai datanya misalnya itu. Jadi Iya. itu maksud saya gitu, kalau yang kebetulan magangnya dengan saya biasanya saya usahakan masih senada, tapi kadang kan nggak mesti kan magangnya bisa dipakai gitu. Iya, Pak. Kadang Emang confidential ya, Pak, kalau data. iya, makanya itu ada beberapa yang masih belum percaya bahwa nanti kita bisa, ya oke lah nggak masalah ya. Ya akhirnya sudah magang saja. Tapi nanti kalau prodi minta ada presentasi ya saya belum tahu. Kalau di statistik saya sudah biasa setelah bikin reportnya saya minta bikin slide-nya terus saya Iya, iya. minta Magang ya, Pak? Iya, Oh, karena kalau saya magang ingin saya udah sambil ini sih, ngerjain laporan sama logbook-nya sih, Pak. Jadi harusnya di akhir udah bisa langsung presentasi juga. ya udah karena Iya. saya belum lihat kalau saya karena tujuan saya kadang memang ini karena kadang ada yang nyari topik skripsi kok ya susah. Nah, saya harus berasal dari magangnya dia jadi cepet karena background information-nya kan sudah punya. Tinggal nyari tambahan literatur kan itu. Jadi biar lebih cepat. Ya oke, saya kira Anda kalau bisa di Sambi ini jalan bareng, nanti tinggal nyari waktu untuk TA1-nya ya. Diusahakan Iya. selesai TA1 dulu. Ini kan Berarti bulan oke ya? Mei ya. Ini dari Pak Ya Gun buat oke. metode Ya, dan datanya, Pak. ya. Saya kira sudah bisa lah tadi kalau lihat. Tinggal Anda tulis coba kayak apa nanti. Oke. Ditulis aja. Secara ini ya, Pak, runtut dari bab 1 sampai Iya, bab 3-nya gitu. betul. Sama nanti slide-nya kan. Iya, iya, Pak. Dari situ kan akan kelihatan nanti, Iya. oh ya ini. Tadi kan Anda baru cerita kan. Ke sana itu kan belum tertulis kan. Tapi sebaiknya kan besok harus tertulis kan. Oke, oke. Overlap-nya sudah buat ya Anda ya, overlap-nya ya. Overlap udah saya share di sini sih, Pak. Nanti Udah mungkin kan? saya tambahkan di overlay-nya tambahkan ini, Pak, collab-nya ini loh, Pak. Oh iya, link ke collab-nya sama link ke Iya. datanya Kaggle-nya ya. Iya. Link data Sama ke Kaggle-nya. tapi datanya 100 MB, Pak. Enggak, Agak linknya berat ya. aja. Bukan, Apa? jadi link Kaggle-nya. Tapi kan untuk biar bisa dia run komputasi kan dia perlu ini, Pak. Masukin data dulu gitu loh, Pak. Oh ya, itu kan untuk yang di Anda. Tapi kalau Iya. yang di saya kan cuma saya ingin lihat link Data ke ininya ya, Kaggle Pak. aja. Iya, Oke, nah oke. kayak gini aja. Linknya ini lah tinggal di copy ini yang Iya. link atasnya itu. Jadi kalau saya klik saya langsung lihat yang ini. Tidak, saya nggak ingin download datanya, enggak. Oke, oke, Pak. Melihat datanya ini. Makanya saya kemarin kan ada ujian yang saya langsung link ke sini. Ada yang ribut datanya, loh ya diambil sebagian kan nggak masalah kan. Nggak Iya, harus bahwa kan nggak saya minta harus semua datanya dipakai kan enggak. Orang statistik kan harus kreatif pada ribut. Kadang kan kalau datanya besar kan ya berat kan itu di Iya, 100 komputasinya. MB, Pak. Ini kalau nggak saya pakai di mounting di drive gini dia lama uploadnya. Jadi
saya simpen di drive dulu baru nanti dia langsung Nah panggil. itu, makanya. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan kayak saya, ada boleh ambil sampel kok, saya bilang itu. Oke. Sebagian, yang penting kan saya ingin melihat Anda bisa menjalankan metode yang saya minta kan gitu. Nah hasilnya ya bisa beda-beda dengan temannya, ya memang sebaiknya begitu, jangan sampai nanti sama persis. Justru menariknya kan, kalau ini kan ada total berapa tadi, misalnya 1 juta baris, memangnya harus diambil semua gitu kan. Tapi Ya kalau kalau 1 juta baris ini sih Pak, lebih ke kalau semakin banyak data kan tadi seperti Bapak bilang kan semakin bagus untuk ya prediksinya betul, begitu. asal ya memang komputernya support tadi kan. Kalau memang itu jadi berat ya boleh aja. Yang kalau sebenarnya kalau masih S1 kan lebih masih latihan kan. Nanti pada saat Anda kerja kan komputernya lebih canggih gitu. Memang ada kemarin yang saya dengar setelah kerja jadi harus dikasih laptop yang lebih canggih kan, yang RAM-nya lebih tinggi, yang terus koneksi internet. Jadi karena dia bekerja dengan data real kan, di perusahaannya kan datanya besar kan, tapi nggak boleh di-share ke orang lain kan, maka dia harus pakai komputer yang khusus kan, yang internal di perusahaannya kan. Nah kalau Anda mau kerja di Prudential juga pakai ini, data di sana pakai komputernya sana kan, nggak Iya boleh Pak, nggak ya kan, bisa, nggak boleh pakai. nggak bisa dikirim-kirim gitu Pak filenya. Iya Jadi kan, nah nggak itu bisa. makanya. Karena kategori tertutup kan. Betul Jadi betul Anda betul. hanya kerjanya tetap waktu pakai komputer perusahaan kan. Pakai dikasih laptop sih Pak. Dikasih laptop, tapi maksudnya laptop itu bukan laptopmu gitu loh. Iya dari perusahaan, betul Pak. Iya kan, jadi besok pulang ya nggak boleh dibawa kan laptopnya. Iya dibawa pulang dibalikin lagi Pak. Iya makanya. Jadi artinya Anda juga nggak boleh ngambil-ngambil kan, ditaruh di laptop Anda kan. Iya nggak berani Pak. Nah itu, Kalau bisa pun nggak makanya berani. itu saya lihat kemarin beberapa yang kalau ini kan masih belajar, pada saat besok di dunia real ya, Anda mungkin dikasih laptop yang lebih canggih kan. Tapi jadi bisa lebih leluasa kan. Juga mungkin cloud-nya bisa yang lebih, kayak contohnya yang kalau pakai R aja itu, yang POSIT Cloud itu kalau yang berbayar itu bisa RAM-nya lebih tinggi. Kalau yang Iya. gratisan kan masih lebih rendah. Kalau skripsi kan saya lebih ingin Anda latihan menganalisis ini, Iya. tapi dengan ya sudah tahu ukuran-ukuran akurasi, terus bagaimana metode itu cocoknya untuk data seperti apa gitu. Ya oke, saya kira sudah cukup. Iya. Saya lanjut ini Pak berarti. Ya, Segera lanjutin tulis bab 1, mulai bab 2, bab ya. 3. Ya, Iya. mulai Terima kasih tuliskan Pak. nanti kalau ya. Ya nanti tetap memberi progres kalau setiap ini kan nanti. Iya. Jadi sebenarnya Pak. kalau yang skripsinya mulai dari jam 10, cuman karena depannya kan ada bimbingan juga. Kadang kalau molor ya ikut molor gitu. Iya. Tapi ini Pak, tiap Senin berarti ada Pak? Kemarin saya Ada. kira nggak ada ya Pak? Apa Oh minggu lalu ya, ada Pak? saya kemarin ada ujian. Jadi kalau pas ada ujian, cuman saya lupa nggak ngabarkan mungkin ya, karena ujiannya ternyata cukup panjang. Oke oke. Tapi Berarti minggu depan tetap aja dipantau. oke oke Pak. Kalau nggak ada peristiwa yang khusus, kadang kalau saya ingat saya kasih pengumuman, tapi kalau kebetulan, karena saya pikir waktu itu masih mungkin saya sambi gitu. Tapi ternyata nggak memungkinkan itu. Berarti tiap Biasanya Senin ada ya Pak? kalau sama-sama online biasanya saya sambi bisa, tapi kalau Iya. ternyata harus offline ya sudah, gimana lagi. Iya. Saya bimbingan selalu tiap hari kok Pak. Tiap ada sesi itu saya selalu datang Pak. Oke, ya udah bagus malah. Jadi kalau ingin cepat ya memang gitu biar efektif. Betul betul Pak. Oh, Iya. sementara tiap Senin jam 10 ya secara ininya. Iya Ini iya. sampai mulai jam 12 nggak? Ya oke, Iya. makasih ya. Saya Ya tutup terima ya. kasih Pak Bun. Iya. Ya, oh ya.